Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan zahir batin kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan kita bisa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang transaksi jual beli. Kalau kita membincang tentang transaksi jual beli, secara otomatis kan kita pasti mikirnya, oh ada penjual, ada pembeli begitu. Transaksi jual beli ini merupakan transaksi yang lebih sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai bukti bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang ini membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Nah, tentunya tidak mungkin kan bisa memenuhi kebutuhan tanpa ada bantuan dari orang lain. Entah itu bantuannya berupa komersil maupun bantuan yang berupa non komersil. Nah, jadi kalau misalnya kita membincang tentang jual beli, secara otomatis nanti kita akan belajar makna dari jual beli itu sendiri. Oke. Nah, sebelum menuju ke sana, saya akan membahas dulu yang ini, kompetensi dasar kita, seperti yang sudah tertera di layar kalian, kita akan menganalisis tentang ketentuan jual beli, khiyar, salam, dan hajar. Nah, sebagaimana dalil yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, gambarnya hanya ilustrasi. Di sana disebutkan yang artinya dalam firman Allah itu Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selanjutnya tentang jual beli itu kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari berikutnya. Transaksi jual beli kita ada 3 jenis nanti yang akan kita pelajari ya. Ada bai musyahadah, ada bai mausuf fi zimmah, ada bai ghaib. Nanti di sana akan menuju ke khiyar, salam, apakah nanti bai ghaib ini sah atau tidak sah, terus salam ini tadi ada khiyar dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita menuju ke pengertian dari jual beli sendiri. Nah, jual beli sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, kita sebelum menuju dari pengertian dari jual beli sendiri, kita akan menuju kepada dalilnya. Dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli ini sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 275 yang sudah saya bacakan di awal tadi, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sangat jelas sekali, tidak ada penutup apa-apa, sudah sangat tertulis jelas bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kita langsung saja sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suila ayil kasbi atyabu qala amal rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli berdagang yang baik. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, kemudian kita akan menuju kepada pengertian dari jual beli. Secara bahasa, jual beli ini berasal dari bahasa baik. Baik, saya ulangi lagi. Secara bahasa, bai berarti tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah, bai atau jual beli adalah tukar menukar materi atau maliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau ainnya tadi atau jasa manfaatnya itu secara permanen. Nah,
Ini kalau misalnya kita membincang di sini pengertian jual beli. Nah, al-bai at-tijarah al-mubadalah. Jadi jual beli ini dalam bahasa Arab bisa disebutkan di sini ini tadi ya. Nah, istilahnya, secara istilah pengertiannya itu adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ya artinya misalnya saya punya buku saya jual ke kalian. Kalian membayarnya dengan uang. Nah, ini adalah proses jual beli itu. Kemudian pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara. Kemudian saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau ditasarruf dengan ijab kabul dengan cara yang sesuai dengan syara. Atau penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya kita mengingat orang dulu itu menggunakan sistem barter ya. Jadi tidak seperti sekarang misalnya ada nilai tukar yang berupa kalau di Indonesia kita menggunakan rupiah gitu loh ya. Nilai tukar berupa uang ini tadi. Kalau dulu barang dengan barang kayak gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan praktek jual beli. Nah, kalau membincang tentang praktek jual beli ini ada 3 tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Praktek jual beli bai' musyahadah, yang kedua adalah bai' mausuf fi zimmah, yang ketiga adalah bai' ghaib. Yang bai' musyahadah ini apa sih? Jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Ya misal kita pergi ke pasar, kita melihat langsung barang yang akan kita beli, kemudian ada beberapa barang dan sebagainya itu kita melihat langsung itu namanya bai' musyahadah. Nah, batasan musyahadah ini bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Nah, setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan maklum pada komoditi maka dianggap cukup. Baik dengan cara melihat secara keseluruhan atau secara hukman. Nah, melihat sebagian komoditi dianggap cukup jika telah mewakili keseluruhan kondisi komoditi. Jadi misalnya gini, jual beli mengacu pada sampel. Jadi kalau misalnya kita mau beli beras, nah kita mau beli beras kan secara otomatis tidak mungkin kan misalnya beli berasnya itu 80 kilo. Kita kan biasanya cuma sampel beberapa, kita ngambilnya sedikit begitu, orang bilang sak carok gitu ya. Nah kita cek, oh ini barangnya bagus kayak gitu. Nah jadi kayak sampel gitu loh. Terus kemudian melihat secara hukmannya dianggap cukup jika bagian luar komoditi berfungsi sebagai pelindung komoditi. Makanya dulu Rasulullah itu tidak pernah menutup-nutupi kecacatan dari barang yang dijual beliau. Ya, makanya ini yang disebut bahwa beliau dikenal pada saat berdagang itu dengan sebutan Al-Amin begitu. Nah, yang kedua, bai' mausuf fi zimmah. Bai' mausuf fi zimmah ini adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Nah, secara substansi, bai' mausuf fi zimmah ini hampir mirip dengan transaksi salam, namun berbeda dalam beberapa hal. Ini nanti akan kita bahas berikutnya ya. Yang ketiga adalah bai' ghaib. Bai' ghaib ini adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Menurut Qaul Azhar dalam madhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah karena termasuk bai' al-gharar atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut Muqabil Azhar dan Imam Salasah atau 3 imam madhab selain Imam Syafi'i, bai' ghaib ini sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi, ya, sifat, jenis, dan macamnya. Kalau sekarang mungkin bai' ghaib ini kayak transaksi online ya, kayak misalnya sekarang. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke hukum jual beli. Hukum jual beli ini ada 5 hukum dalam jual beli. Yang pertama, jual beli ini adalah wajib hukumnya dalam kondisi bagaimana? Yang pertama misalnya menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan, ini wajib. Yang kedua hukumnya sunnah, saya menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga hukumnya akan makruh seperti menjual setelah azan pertama sholat Jumat.
menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap pada kematian. Nah, ini ya, poin makruhnya di sini. Yang keempat, bersifat mubah. Seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Ini ya mubah sih, boleh gitu. Yang kelima, jual beli ini hukumnya akan menjadi haram kalau kapan? Kalau menjual setelah azan kedua sholat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Nah, namun praktek-praktek ini tetap sah secara hukum madai. Cuman hukumnya kalau misalnya dibarengi niat yang tadi itu ya akan menjadi haram lah. Nah, kita akan menuju berikutnya struktur akad jual beli atau rukun jual beli ya. Rukun jual beli ini ada 3. Yang pertama akidain. Jadi penjual dan pembeli. Ya namanya rukunnya berarti penjual dan pembeli harus ada. Yang kedua ma'qud alaih. Barang dagangan dan juga alat pembayarannya. Yang ketiga adalah sigotnya, ijab dan kabulnya. Jadi serah terima kayak gitu. Nah ya ini yang kalau misalnya dijabarkan kayak gini. Jadi rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab, ada kabulnya. Kemudian kita akan bahas satu persatu akidain. Akidain ini adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Nah, secara hukum transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi memiliki kriteria mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori mahjur alaih. Mukhtar itu siapa sih? Mukhtar adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Transaksi atas dasar paksaan hukumnya tidak sah karena transaksi tersebut dilaksana tanpa ada kerelaan dari pelaku transaksi. Ya kayak kalau misalnya kita mau menjual, kita enggak pengen menjual, tapi kita dipaksa menjual. Kalau kamu tidak menjual barang itu, kamu akan diancam apa, kayak gitu. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian mahjur alaih ini adalah orang yang dibekukan tasarruf atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Dalam fikih terdapat 8 orang yang dibekukan tasarruf atas hartanya. Anak kecil, orang gila, orang yang menghamburkan harta, orang yang bangkrut, orang sakit dalam keadaan kritis, budak, orang murtad, dan orang yang menggadaikan barang. Ini disebut sebagai mahjur alaih. Nah, ini tadi kan di awal disampaikan akidain itu kategorinya adalah kriteria mukhtar dan tidak termasuk mahjur alaih. Jadi orang-orang yang masuk kriteria mukhtar ini bisa melakukan transaksinya, tetapi mahjur alaih tidak melakukan transaksinya. Terus bagaimana kalau misalnya anak kecil beli jajan, ini beda lagi. Dalam skala berapa sih? Kalau misalnya dalam skala yang lebih besar lagi kan harus juga dipertimbangkan. Maksudnya anak kecil tidak punya ini, kalau misalnya kayak ijab kabulnya itu kan akan dia belum, kalau dalam Islam kan ada sisi-sisi yang namanya dia bisa membedakan yang hak dan yang batil kayak begitu. Nah, selain 2 syarat di atas, pelaku transaksi atau pembeli harus muslim jika komoditi berupa mushaf, yaitu setiap sesuatu yang mengandung tulisan Al-Qur'an disamakan dengan Al-Qur'an, yaitu kitab hadis dan kitab yang mengandung ilmu syariat. Maka pembeli komoditi ini disyaratkan harus muslim. Yang kedua, budak muslim. Jika komoditi berupa budak muslim, maka pembeli juga harus muslim. Karena kepemilikan non-muslim terhadap budak muslim mengandung unsur penghinaan. Kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan lagi. Jadi kalau misalnya dibincang ini budak, ini sudah kayaknya di semua negara kayaknya sudah penghapusan tentang budak ini. Apalagi di Indonesia nggak ada. Di Indonesia kan sudah ada hak asasi manusia ini, lembaga HAM gitu. Komisi HAM saya bilang.
Yang ketiga, budak murtad. Nah, ini lagi ya, cuman kita bahas sedikit aja. Budak murtad ini juga tidak sah dijual kepada non-muslim karena orang murtad masih terikat dengan Islam dengan adanya tuntutan untuk kewajiban pada agama Islam.